Yang terhormat Bapak Ibu dosen pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rudi Handoko Yudanto dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 180 102 50 12. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Integrasi Pembelajaran Pancasila dengan menggunakan metode diskusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir anak SD dalam memaknai pembelajaran Pancasila. Di sini saya memiliki beberapa pokok bahasan, di antaranya latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, kajian teori, kajian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian, tujuan penelitian, tempat dan waktu, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan terakhir ada hipotesis statistika. Di sini saya memiliki latar belakang banyaknya kejadian dalam dunia pendidikan terkait pengetahuan dasar di lingkungan anak SD. Dilihat dari realitasnya, meskipun adanya kurikulum yang mewajibkan pembelajaran Pancasila, namun pengetahuan dasar itu tidak melekat pada diri anak. Kurangnya pengetahuan siswa dalam memaknai pembelajaran disebabkan guru yang tidak memberi umpan balik terhadap siswa dan tidak memberi motivasi sehingga kurangnya minat anak terhadap pembelajaran Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa guru tidak memiliki strategi pembelajaran Pancasila yang baik dan benar. Selanjutnya saya memiliki identifikasi masalah. 1. Kurangnya pengetahuan siswa dalam memaknai pembelajaran Pancasila. 2. Kurangnya minat anak terhadap pembelajaran Pancasila. 3. Guru hanya berfokus pada sila-sila Pancasila. Selanjutnya saya memiliki batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah mendiskusikan nilai-nilai Pancasila, mendiskusikan implementasi Pancasila, dan mendiskusikan pemaknaan Pancasila yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri KDW 03 Pagi di kelas 4 dengan sampel 30 siswa-siswi pada semester 1 atau ganjil tahun ajaran 2021 sampai 2022 pada mata pelajaran Pancasila. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu bagaimana integrasi pembelajaran Pancasila dengan menggunakan metode diskusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir anak SD dalam memaknai pembelajaran Pancasila. Selanjutnya saya memiliki manfaat penelitian yang dilihat dari 3 aspek untuk penulis, universitas, dan sekolah. Untuk penulis sendiri untuk memperdalam wawasan bagi peneliti dan dapat digunakan sebagai pedoman menghadapi masalah anak SD dalam memaknai pembelajaran Pancasila, dan untuk universitas dapat berguna menjadi referensi akademis untuk mengembangkan jurusan pendidikan guru sekolah dasar pada Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya untuk sekolah dapat berguna untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran Pancasila. Selanjutnya ada kajian teori yang meliputi hakikat pembelajaran, integrasi, pembelajaran Pancasila, pemaknaan pembelajaran Pancasila, dan diskusi. Hakikat pembelajaran adalah suatu proses mentransfer pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan berbagai komponen yang meliputi kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri memiliki arti suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan menurut Hamalik 2015. Selanjutnya ada integrasi. Sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh menurut Sugilar et al. Pada tahun 2019. Selanjutnya ada pembelajaran Pancasila. Proses interaksi pendidik dalam memberikan bantuan terhadap siswa
terkait materi Pancasila yang meliputi sila-sila pada Pancasila, pemaknaan Pancasila, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada pemaknaan pembelajaran Pancasila. Pemaknaan pada pembelajaran Pancasila dapat dilihat dari sila-sila pada Pancasila. Selanjutnya ada diskusi. Diskusi adalah metode mengajar yang di dalamnya terdapat percakapan ilmiah yang responsif berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematis, pemunculan ide-ide ataupun pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok itu yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalah dan untuk mencari kebenaran menurut Fathur Rahman pada tahun 2017. Selanjutnya ada implementasi pembelajaran Pancasila. 1. Semua orang mempercayai adanya Tuhan dan bertakwa. 2. Saling menghargai kepercayaan atau keimanan seseorang. 3. Tidak memaksakan kepercayaan atau keimanan seseorang. 4. Semua orang harus mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. 5. Tidak membedakan suku, ras, agama, keturunan, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. 6. Berani untuk membela suatu yang kebenaran. 7. Tidak mengucapkan kebencian terhadap sesuatu. 8. Menjunjung sikap toleransi dan saling tolong-menolong. 9. Bangga pada bangsa sendiri karena memiliki kepulauan terbesar di dunia. 10. Melaksanakan kegiatan manusia. 11. Mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. 12. Ikut mengajak seseorang dalam memilih hak suara. 13. Menghormati hasil keputusan yang telah dimusyawarahkan. 14. Memberikan saran dan mengawasi atas penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan pemerintah. 15. Menjunjung sikap adil dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Berdasarkan jurnal Suhartono pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Nilai Musyawarah pada Pancasila melalui Metode Diskusi, kelas dalam pembelajaran PPKN kelas 9 di SMP Negeri Krian Sidoarjo menunjukkan nilai-nilai musyawarah pada Pancasila yang dapat diimplementasikan melalui diskusi. Selanjutnya ada penelitian yang relevan berdasarkan jurnal Puspa Dianti pada tahun 2014 dengan judul Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Karakter Siswa, menunjukkan pendidikan karakter dapat berkaitan dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, saya memiliki kerangka berpikir di mana kondisi awal guru hanya menjelaskan sila-sila pada Pancasila, sehingga menyebabkan hasil belajar siswa yang rendah dan tidak dapat memaknai pembelajaran Pancasila. Saya harapkan dengan adanya tindakan guru menjelaskan sila-sila pada Pancasila dan melatih siswa untuk berpikir kritis dalam memaknai pembelajaran Pancasila dengan menggunakan metode diskusi. Di sini saya membagi dua diskusi, yaitu diskusi 1 dan diskusi 2. Di mana diskusi 1 menjelaskan sila-sila pada Pancasila dan melatih pemaknaan Pancasila secara kelompok besar. Dan di diskusi 2 melatih pemaknaan Pancasila pada kelompok kecil. Di sini saya harapkan di kondisi akhir adanya peningkatan kemampuan anak dalam memaknai pembelajaran Pancasila. Selanjutnya di sini saya mempunyai hipotesis penelitian. Terdapat sebagian anak SD di SDN Kelapa II Wetan 03 Pagi yang lamban dalam proses integrasi pembelajaran Pancasila dengan menggunakan metode diskusi dalam meningkatkan kemampuan berpikir anak SD. Di sini saya memiliki tujuan penelitian. Tujuannya adalah menegaskan bahwa metode diskusi dapat mengembangkan kemampuan anak SD dalam memaknai pembelajaran Pancasila dan membuktikan bahwa metode diskusi dapat mengembangkan kemampuan anak SD dalam memaknai pembelajaran Pancasila.
Tempat dan waktunya itu di SDN Kelapa II Wetan 03 pagi yang beralamat di Jalan Nurul Hidayah RT 7 RW 12 Jakarta Timur pada semester 1 kelas 4 pada tahun ajaran 2021-2022. Di sini ada metode penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dihubungkan dengan pendekatan kuantitatif karena berdasarkan sumber data yang dapat diukur dan dilaksanakan saat berinteraksi langsung dalam kejadian. Populasi dan sampel. Populasinya itu saya menggunakan siswa di SDN Kelapa II Wetan 03 pagi dengan sampel siswa di kelas 4 dengan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampelnya itu dilakukan secara acak dan ukuran sampelnya itu pada penelitian ini berjumlah 30 siswa. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Diawali dengan kegiatan awal yaitu menyapa siswa dan menanyakan kabar. Lalu dibukanya topik pembicaraan terkait pembelajaran Pancasila dan memberikan tes kepada siswa. Kemudian dibentuknya kelompok besar untuk mendiskusikan nilai-nilai Pancasila, mendiskusikan implementasi Pancasila, dan mendiskusikan pemakna pembelajaran Pancasila. Dan kemudian untuk memfokuskan pengetahuan anak, maka dibuatnya kelompok kecil, yaitu siswa diberikan tugas untuk menjelaskan kembali apa yang mereka ketahui setelah melakukan diskusi di kelompok besar. Selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini untuk membandingkan nilai pengetahuan sebelum melakukan diskusi untuk melihat seberapa jauh pengetahuan siswa dan mendapatkan data akhir, yaitu dari nilai pengetahuan setelah melakukan diskusi yang kemudian nilai-nilainya tersebut dikonversi dalam bentuk persentase. Pengujian persyaratan analisisnya itu untuk melihat seberapa besar peningkatan kemampuan berpikir menggunakan rumus skor sama dengan nilai mentah kali 100% dibagi nilai maksimum ideal. Untuk lebih jelasnya lagi ada menggunakan rumus N2 dikurang N1 sama dengan N dikali 100 dibagi 100. Di sini ada keterangannya. N1 itu merupakan nilai awal, nilai sebelum diskusi. Selanjutnya itu ada N2, nilai akhir, nilai sesudah diskusi. Dan N, hasil nilai akhir dikurang nilai awal. Terus ada 100-nya itu untuk perbandingan. Terakhir ada hipotesis statistika. Pendapatnya sebagian anak di SDN Kelapa II Wetan 03 pagi yang lambat dalam proses integrasi pembelajaran Pancasila dengan menggunakan metode diskusi dalam meningkatkan kemampuan berpikir anak SD. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.